adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian semuanya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita siapkan hati dan pikiran kita, serta jangan lupa ambil dulu Alkitabnya, letakkan di sampingnya agar ibadahnya jauh lebih baik lagi. Oke, yang terakhir ini sebelum kita memasuki acara ibadah kita nyanyi-nyanyi dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi mata tauak manuki. Masih ingat? Masih. Oke. Kita sama-sama bernyanyi, adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Musik. Baiklah adik-adik, lagu yang kedua yang akan kita nyanyikan yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik sekolah minggu boleh buat gerakannya di rumah ya. Diikuti kakak-kakak guru sekolah minggunya. Musik. Oke, tadi kita sudah nyanyi-nyanyi kan di rumah. Siapa yang di sini malas tadi bergerak untuk bernyanyi dan mengikuti gerakan orang kakak? Gak boleh malas ya. Setelah ini kita akan memasuki ibadah. Jadi dipersiapkan hati dan pikirannya agar kita bisa beribadah dengan baik. Jadi adik-adik ambil sikap berdoa yang baik ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya agar kita berdoa.
Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, kembali kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kami selesai mendengarkan ibadah kami ini. Di dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki acara ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu bisa mempersiapkan hati, pikiran, dan Alkitabnya ya. Dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca epistel kita pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita membaca secara responsoria. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikianlah epistel kita pada minggu hari ini. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibelfro, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 sampai 2. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami.
hingga pada minggu pagi hari ini Tuhan menyertai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan, dapat mendengarnya dengan baik, dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Inang akan membacakannya untuk kita ya. Mari kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, nah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Pasti semua akan menjawab, oh pasti Allah, Inang. Iya, benar sekali. Nah, tentang penciptaan, siapa yang masih ingat berapa hari Tuhan menciptakan? Nah, jawabnya adalah 6 hari. Apa saja yang diciptakan oleh Allah mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, pasti seandainya kita bertatap muka, pasti semuanya bisa menjawab. Nah, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan laut, darat dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Hari kelima Allah menciptakan ikan dan burung-burung. Dan yang terakhir Tuhan Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Nah, itulah urutan penciptaan yang dilakukan oleh Allah mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, kita memiliki 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan termasuk kita sebagai manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, hari ke-7 itulah hari peristirahatan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Siapakah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah? Nah, jawabannya pasti kita semua tahu ya, Adam dan Hawa, yaitu Adam itu laki-laki dan Hawa itu adalah perempuan. Nah, firman Tuhan yang Inang bacakan tadi dari Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31 menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia segambar dengan rupanya atau segambar dengan rupa Allah. Nah, mengapa dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu segambar dengan rupa Allah? Yang pertama kita ingat, Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Allah. Jika kita membacanya dalam Kejadian 1, Allah membentuk mereka dari debu tanah. Setelah dibentuk dari debu tanah, maka Allah menghembuskan roh, menghembuskan napas kepada mereka, maka mereka menjadi hidup atau Adam menjadi hidup. Demikian juga dengan Hawa. Nah, ketika dikatakan segambar dengan Allah, apa yang dikatakan? Bahwa Allah menciptakan manusia itu yaitu memiliki roh yang daripada Allah. Allah itu adalah suci, Allah itu baik, Allah itu tidak berbuat dosa. Pada mulanya Allah menciptakan manusia seperti itu, tidak mengenal dosa, adalah suci, yaitu ketika Allah menghembuskan rohnya kepada manusia yang pertama. Nah, kita juga demikian adik-adik, kita adalah imago Dei Allah. Apa artinya? Kita segambar dengan Allah. Artinya kita memiliki pikiran, kita memiliki roh, kita memiliki perasaan, sehingga kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita sebagai manusia adalah ciptaan yang istimewa dari segala ciptaannya. Dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, dari cakrawala, dari matahari, dari semuanya yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini, bahwa manusia itu adalah makhluk yang istimewa. Kenapa dikatakan makhluk yang istimewa? Karena hanya kepada manusialah Allah memberikan rohnya. Nah, jadi ingat, di dalam hati kita, di dalam hidup kita ini ada roh Allah. Makanya sering dikatakan bahwa kita harus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, menjaga hati kita, jangan sampai berbuat dosa, berpikiran jahat, karena roh Allah ada di dalam kita. Dikatakan lagi bahwa dirimu itu adalah bait Allah. Karena apa? Roh Allah ada di dalam hati kita. Nah, jadi ingat, Tuhan menciptakan kita dan telah memberikan kita rohnya. Nah, terus kalau Tuhan yang menciptakan kita, Inang pernah mendengarkan loh sekolah minggu mengejek kawannya. Misalnya dibilang seperti ini, "Ih, kau hitam kali loh, jelek kali loh." Terus dibilang lagi, "Ih, kamu itu kok hidungmu kayak gitu, jelek kali. Kok kau hitam kali? Kok rambutmu keriting? Kok kau jelek kali, gemuk kali?" Nah, itu tidak boleh kita ucapkan. Kita tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, tidak boleh menjelekkan kawan kita, apalagi menghina tubuhnya, bilang jelek lah, keriting lah, gemuk lah. Karena apa? Karena kita semua adalah ciptaan Allah. Jadi kalau ada orang yang menghina kawannya, yang menghina sesamanya, berarti dia tidak menghormati Allah yang menciptakan dia. Dia tidak menghargai Allah yang menciptakan dia. Di mata Allah tidak ada yang jelek, adik-adik. Semuanya indah. Kita baca tadi yang di ayat terakhir itu, di ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kalau kita bilang, "Oh, kamu tidak baik, kamu jelek," berarti kita sudah menantang apa yang telah dibuat oleh Allah. Allah menciptakannya sungguh amat baik. Jadi yang pertama, sebagai orang yang diciptakan oleh Allah yang segambar dengan dia, yang pertama adalah jagalah kita sebagai ciptaan Allah. Jagalah hati, jaga pikiran dan
Hargailah orang lain juga, karena semua manusia adalah sama, ciptaan Allah yang baik, ciptaan Allah yang paling istimewa. Nah, yang berikutnya tadi dikatakan adik-adik, Allah menciptakan manusia supaya mereka berkuasa atas ciptaan Allah. Nah, jangan salah tanggap ya kalau dikatakan berkuasa, saya adalah penguasa di sini. Tidak boleh ada orang yang melawan saya. Tidak boleh ada orang yang mengganggu saya. Bukan seperti itu. Jika dikatakan berkuasa atas ikan, berkuasa atas tumbuh-tumbuhan, berkuasa atas ciptaan Allah yang lainnya, berkuasa itu artinya bertanggung jawab. Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan, tadi katakan untuk menjadi keperluan kita, keperluan manusia. Makanya jika kita lihat penciptaannya, manusia diciptakan paling terakhir setelah semuanya sudah tersedia. Sudah ada air, sudah ada makanan melalui tumbuh-tumbuhan, sudah ada ikan, burung, terang. Yang terakhir itu adalah manusia. Maka manusia berkuasa atas ciptaan Tuhan. Tapi ingat, berkuasa artinya memelihara, bertanggung jawab, menjaga, memelihara. Contohnya, apa yang tidak bertanggung jawab? Membuang sampah sembarangan ke dekat bunga-bunga, ke pohon, sehingga pohon itu bisa mati. Karena apa? Akarnya tidak bisa lagi mendapatkan makanan yang baik dari tanah karena sudah terhambat oleh plastik misalnya. Nah, contohnya lagi membuang sampah plastik ke sungai. Terus ikan-ikannya memakannya, ikannya pada mati, ikannya memakan racun. Karena apa? Karena kita membuang sampah ke sungai, terjadilah pencemaran air. Nah, itu sudah dikatakan yang tidak bertanggung jawab. Tetapi jika Allah mengatakan supaya kita berkuasa, artinya kita harus memelihara tanaman itu supaya tumbuh, memelihara ikan itu supaya tumbuh. Jangan membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Misalnya kita adalah ciptaan Allah yang paling berbeda dari yang lainnya karena kita adalah mahkota ciptaan. Maka pertama kita juga harus menjaga diri, jaga kesehatan, jaga diri supaya tidak bercakap kotor atau berbuat jahat. Yang kedua, jaga di luar daripada diri kita. Apa di luar daripada diri kita, adik-adik? Jagalah lingkungan. Misalnya rajinlah membersihkan rumah. Itu sudah salah satu wujud bahwa kita menyadari kita adalah ciptaan Tuhan yang berkuasa atas lingkungan ini. Siapa di sini yang kalau disuruh mamanya sapukan dulu rumah nggak mau, cucikan dulu piring nggak mau, sampai menumpuk, akhirnya jadi bau, ada tikus. Nah, itu tidak baik. Yang berikutnya lagi tentang tumbuhan. Nah, rajin-rajinlah menanam bunga. Ayo cewek-cewek anak sekolah minggu, siapa yang sudah pernah menanam bunga di halamannya? Nah, kalau Tuhan berkata berkuasalah akan bumi ini, maka buatlah bumi ini, buatlah sekitar kita menjadi cantik, ya kan? Tanam bunga dengan baik. Laki-laki juga seperti itu, menanam pohon, menanam bunga. Nah, kalau sudah besar nanti jangan merusak hutan. Misalnya jika kita lihat adik-adik apa yang membuat longsor, apa yang membuat kebanjiran, itu karena mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, yang menggunakan kuasa sebebas-bebasnya tanpa bertanggung jawab kepada Allah. Mereka mengambil pohon-pohon yang di hutan dengan bebas. Maka ketika hujan datang, tidak ada lagi akar-akar pohon yang menahan tanah itu, longsor adik-adik sampai ke perkampungan. Akhirnya terjadi bencana alam. Nah, orang yang menyadari bahwa dunia ini dan kita adalah ciptaan Allah, maka jadilah manusia-manusia yang bertanggung jawab, yang berkuasa, yang menjaga, melindungi ciptaan Allah. Kalau kita menjaga diri kita, menjaga kebersihan rumah kita, menjaga pohon-pohonan, bunga-bunga, itu sama dengan mengatakan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menciptakan yang indah ini, maka aku akan menjaganya. Ada pernah main-main dia kan? Misalnya ada yang main-main di lingkungan gereja atau di rumahnya, ditengoknya bunga itu udah cantik tumbuh, malah ada tangannya yang jahil, dipatahkannya. Coba
Kalau kita yang lagi udah mandi, udah cantik, tiba-tiba kita dipukulkan gitu. Apa yang terjadi kan sakit. Jadi bunga itu juga harus menjadi indah. Jangan dipatahkan, jangan diambil dengan sembarangan supaya cantik. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Allah, ingatlah selalu bahwa kita adalah ciptaan Allah, bahwa kita adalah imago Dei yang diberi oleh Allah, rupa yang dari Allah kepada kita supaya bertanggung jawab. Nah, itulah khotbah kita pada saat Minggu hari ini. Inang ingatkan lagi poinnya ya. Yang pertama, ingat, kita diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, maka sayangilah dirimu. Di dalam kita ada roh Allah, maka kita harus berbuat baik sesuai kehendak Allah, jangan berbuat dosa. Yang kedua tadi, jangan menghina sesama karena semua adalah sama sebagai ciptaan Allah. Dan yang terakhir tadi adalah bahwa jagalah lingkungan hidup, jagalah dunia ini dengan tidak membuang sampah dengan sembarangan. Nah, yang terakhir ini kita kan adik-adik belum bisa ya bergereja di gereja. Kenapa ya Inang masih gereja di rumah? Semua tahu kan, karena ada virus corona. Nah, dengan firman ini juga kita diarahkan untuk menjaga diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan dengan baik. Dengan cara apa? Ayo, dengan cara menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan sabun, jangan ke keramaian terus, bermain-main sampai ke keramaian. Kalau misalnya untuk keluar, mari kita menggunakan masker, jaga kesehatannya, sering-sering minum air putih, ingat waktu istirahat, jangan main gadget terus. Menjaga kesehatan sama dengan juga memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menciptakan kita, maka kita harus menjaga apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Semoga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa kembali ya, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucapkan terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada minggu hari ini. Tuhan mengingatkan kami bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, secara khusus bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia di bumi ini. Tuhan, terima kasih telah menciptakan kami dan terima kasih telah memelihara kehidupan kami. Bapa yang baik, ajarilah kami menjadi sekolah minggu yang menyadari bahwa kami ini membawa rupa Allah, yang di dalam hidup kami ada roh Allah, sehingga kami bisa hidup melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Ajari kami Tuhan untuk bisa menghargai semua ciptaan-Mu, terlebih Tuhan menghargai sesama kami manusia, sehingga kami tidak mengejek, tidak menghina, karena semua adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan dengan baik. Berkatilah Tuhan orang tua kami, berikan kesehatan, berikan panjang umur dan murah rezeki. Bapa yang baik, kami juga berdoa semua Tuhan, kami seluruh sekolah minggu berdoa ke hadapan-Mu. Tuhan, bantulah pemerintah kami dalam menyelesaikan persoalan virus COVID-19 ini, sehingga pemerintah kami kuat Tuhan, dan pemerintah kami bisa memberikan solusi yang terbaik, sehingga kami bisa secepatnya kembali sama-sama beribadah di gereja, bisa kembali sekolah, bisa kembali beraktivitas di luar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kami. Amin. Bagaimana adik-adik khotbah yang dibawakan oleh Inang Bible Pro tadi? Semoga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, untuk merespon khotbah yang dibawakan oleh Inang Bible Pro tadi, kita angkat satu lagu pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.